ucap istrinya stres. Tapi gue liat ya guys ya, kita ngomong tanggapan sekali lagi dah. Tapi gue liat ya di TikTok bro, semua orang kayaknya sekarang udah ini banget ya, itu diva banget anjing. Bang sih nomor-nomor doang anjing, potong anjing. Ini kayaknya di TikTok ini si diva jadi sasaran empuk jing, disetir istrinya. Kayaknya selama ini diva, menurut gue guys ya, menurut point of view gue ya, kayaknya selama ini diva ini ngomong karena sekarangnya unschool guys. Jadi juru bicara dia anjing. Tapi kayak dua-duanya sama-sama unschool sih, udahlah. Jodoh bro. Muncrat emang iya. Orang-orang pada kenapa ya guys ya? Stres ya dah bro. Cuma pas pertama kali gue ngeliat orang pindah tim Maduyut bingung gue. Dari dulu sebenarnya ada sih. Ini kenapa karana nih gue. Terus ini guys ya, apa namanya? Gue lihat orang-orang langsung pada gini. Gue jamin penontonnya Skylar pasti bakal turun drastis. Nah dia diprosin bodoh peduli tai sama viewer guys. Kalau di entertain baru mungkin dia mikirin kali ya. Gila ya. Gue baca-bacaan komen-komennya sih guys. Jadi gue sambil gabut, gue nontonin gitu guys. Ya Allah, orang-orang tuh pada kenapa ya? Senganggur itu kah guys? Ngeri banget ya anjing. Gue baca komen-komenan dulu. Ini nggak ada orang-orang yang live guys. Mas Dan gitu-gitu nggak live kah? Tapi gue gemes prosin MLB di Indo itu kok pada kayak bocil ya dek. Pindah mah pindah aja nggak sih pada klub segala. Karena MLB di Indo itu menjamah semua kalangan sih guys, semua umur gitu. Itu resikonya ketika sesuatu hal rame sih, happening banget. Coba lu pikir-pikir lagi aja, apa yang happening di Indonesia pasti ada kayak gitunya. Kalau misalnya ngambil semua umurnya bro. Sekarang dan umur gak sih? Kata siapa ya? Mungkin lu gak ngerti bahasa sana kali. Di sana juga ada ribut-ribut guys. Masalah dia cabut atau enggak. Itu kan kayak icon gitu bro. Cuma mungkin mereka ngerti karena Messi itu cabut ada alasannya. Ada legacy yang udah dia kasih juga ke Barca. Ada ributnya juga guys kalau ngerti bahasa Inggris kali sama bahasa sana. Ada keributan itu ada terjadi di mana-mana sih bro. Gimana cara biar komunitas MLBB di Indo sehat dan gak toksik? Gak bisa sih. Ya nggak usah dipikirin itu ya sih. Menurut gue tinggal bagaimana kitanya aja menjaga diri kita guys. Nanti juga perlahan lama-lama mereka kan sadar. Guys, musuh terbesar adalah mereka adalah kedewasaan bro. Semua tuh ada ribut-ributnya guys. Kata siapa nggak ada, lu nggak ngerti bahasanya aja kali, atau lu nggak baca daerah sana tuh gimana. Ada pasti ribut-ributnya. Apa sih zaman sekarang yang nggak ribut? Ada, cuma kayaknya gue lihat di TikTok apa klip gitu. Oh iya ya, ada komen gini. Oh iya ya, ternyata nggak di negara kita doang rakyatnya ributin pemerintah. Nah, berarti dia selama ini nggak pernah riset soal itu. Berarti hidup mereka cuma komplain doang bro. Kayak Danta nih. Iya ribut menang memang, tapi nggak Clarif gitu. Ya Clarif nggak. Nih gue tahu ya Clarif. Kenapa dia Clarif? Biasanya kalau Clarif itu ya sebenarnya ada bagusnya dan ada tidaknya. Bagusnya adalah lu mengklarifikasi aja kenapa lu pindah, udah selesai. Misalnya gitu ya. Nah kadang-kadang Clarif ini tuh bagus buat menjaga fansnya dari timnya gitu misalnya. Misal gue sebagai CEO dari sebuah tim yang lagi rame. Misal tim gue rame. Ya kalau gue ngerasa gue salah, ya gue buru-buru Clarif minta maaf ke viewer, ke penonton, atau ke fansnya. Bahwa oh sorry kita nggak bisa gini-gini ya. Itu bagus juga guys, bagus. Karena akhirnya mereka tuh mengerti bahwa mungkin ada salah dari manajemennya juga. Ya bagus kayak gitu sih, minta maaf kalau nggak gimana. Atau kalau ada salah kata atau gimana, itu sebenarnya sah saja. Cuma yang jadi masalah adalah kadang problemnya itu di milking kemana-mana guys. Istrinya jadi kena, atau siapa gitu kena. Maksud gue ya memang kitanya ini juga nggak bisa stick di satu problem gitu loh. Suka bawa-bawa yang lain aja. Bahkan gue juga gitu. Ya pada akhirnya setiap manusia punya kesalahannya masing-masing lah guys.
Jadi kalau misalnya gue jadi CEO terbesar gitu tim, gue pasti akan minta maaf ketika ada sesuatu hal yang salah atau tidak sesuai dengan ekspektasi fans. Jadinya kita sebagai atasan tuh, oh sorry ya kemarin gini. Tapi itu bener dari hati kita gitu, kita minta maaf. Karena memang ya ada salah kali guys. Menurut gue sah-sah aja sih. Yang nyebelinnya itu terlalu panjang, terlalu bertele-tele, ya salah aja. Itu aja sih, minta maaf. Normal sih guys, lebih baik minta maaf daripada nggak sama sekali. Menurut gue oke-oke aja sih, kayak minta maaf gitu. Lu inget gak? Oh ini, compare-nya nih guys. Lu inget gak waktu EVOS kelakuan yang kemarin tuh, itu owner lama banget untuk minta maaf loh. Itu juga kena kan? Ya lebih baik apapun itu clarify secara cepat-cepat supaya fansnya nggak kabur. Itu aja guys. Gue lupa itu kayak apa. Kayaknya ownernya kelamaan buat saya sorry ke fans. Akhirnya biar fansnya tuh nggak kabur bro. Makanya ngejaga fans itu penting banget guys, karena Pape kan megang banyak kayak misalnya kayak banyak inilah itulah banyak gitu guys, ya penting juga sih, nggak masalah juga. Tanggapan gua Skylar pindah, thanks and goodbye. What the hell bro? Ini apa lagi anjing? Stres bro bikin konten. Terus kalau gue suka sama cewek tapi kayak nggak begitu demen juga karena ceweknya jurusan tuh gue kita yo. Masih untuk season 16 siapa player RRQ? Tal, ya underwear harus diganti. Ganti Pak Ape. Dah. Ovlia, terima kasih. Sampai jumpa di lipe selanjutnya ya. Terima kasih. Bye-bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye. Skylar ke Onyx.